Kami dari Universitas Bina Nusantara izinkan untuk melakukan paparan terkait dengan dampak enrichment program MBKM terhadap kesiapan dan juga penyerapan lulusan BINUS University. Program ini merupakan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan Purwarupa PTS Ditjen Dikti-Ristek tahun anggaran 2021. Hibah ini terbagi menjadi 3 section. Yang pertama adalah evaluasi enrichment program, yang kedua adalah pengukuran soft skill menggunakan asesmen psikometri online, yang ketiga adalah penguatan kompetensi kewirausahaan. Hasil yang kami dapatkan berdasarkan evaluasi penerapan enrichment dari sisi mahasiswa, ternyata attitude tidak memiliki pengaruh sama sekali untuk intention. Ini menjadi menarik karena mungkin ini adalah khusus untuk mahasiswa BINUS. Kami melakukan evaluasi lebih dalam kepada mitra kami, yaitu pihak industri, dan didapatkan hal yang sama bahwa attitude ternyata tidak mempengaruhi intention. Mungkin attitude tidak dipengaruhi karena sifatnya sudah menjadi sangat mandatori. Kami sudah mempersiapkan kurikulum untuk melakukan proses pembelajaran enrichment di dalamnya, dan selanjutnya adalah bagaimana cara kami melakukan persiapan kepada mahasiswa lebih dalam sebelum mereka memulai enrichment program nantinya. Melanjutkan proses evaluasi enrichment, para mahasiswa BINUS khususnya yang akan menjalankan enrichment di program atau di semester genap, kita menggunakan atau memanfaatkan sebuah platform yang disebut Dream Talent ID untuk mengukur soft skill mahasiswa. Nah, kenapa kami perlu mengukur? Karena BINUS sudah menetapkan bahwa setiap lulusan BINUS dibekali dengan atau dilengkapi dengan BGA, BINUS Graduate Attribute. BINUS Graduate Attribute ini akan diukur sedemikian rupa sehingga sebelum dan setelah enrichment mengalami peningkatan yang baik. Nah, untuk mengukur BGA tersebut, kami bekerja sama dengan Dream Talent ID untuk melakukan tes psikometri online, di mana setiap mahasiswa yang akan melakukan enrichment, kami wajibkan untuk mengisi tes online tersebut, dan kami akan menganalisa bagaimana hasilnya. Dan dari sini terlihat bahwa Dream Talent Signature Strength yang didapat dari platform tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan BINUS Graduate Attribute. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasilnya. Pengukuran tersebut akan kelihatan bahwa profil mahasiswa BINUS ini terlihat bahwa mereka memiliki 3 motivasi untuk pemilihan bidang karir. Antara lain yang menjadi top tertinggi atau 3 tertinggi adalah 1. BINUSian menyukai karir yang sifatnya melibatkan kerjasama. Kemudian yang kedua, BINUSian juga memiliki atau berorientasi karir yang melibatkan learning dan development. Dan yang ketiga terkait dengan structure dan clarity. Tapi ada juga motivasi yang tidak dipilih, yang tidak menjadi prioritas oleh BINUSian, yaitu yang pertama kompensasi. Jadi bisa jadi mereka melakukan enrichment di tempat-tempat yang tidak memberikan gaji yang besar. Kemudian BINUSian juga tidak tertarik dengan prestis maupun pengambilan risiko. Nah, kemudian dari tes ini terlihat bahwa kekuatan atau strength profiling dari BINUS 8 graduate attribute ini terlihat bahwa kekuatan utama BINUSian adalah memiliki kemampuan teknologi atau digital. Kemudian disusul yang kedua adalah kemampuan manajemen, dan yang ketiga ada social awareness. Ini sesuai dengan program BINUS bahwa selain menempuh pendidikan atau akademik, mereka dilengkapi juga dengan kemampuan organisasi dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sosial. Selanjutnya kita akan melihat bahwa para BINUSian memiliki preferable career interest di 3 besar utama. Yang pertama adalah minat karir di bidang enterprising, yang kedua di bidang structure, yang ketiga adalah people and services. Nah, ketiga hal ini akan dilanjutkan oleh 1 track entrepreneurship untuk memacu minat enterprising mahasiswa. BINUS Inkubator bersama dengan BINUS Entrepreneurship Center atau biasa disebut BEC mengadakan program peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi 2 target, yaitu mahasiswa dan juga dosen. Bagi mahasiswa, BINUS Inkubator dan BEC mengadakan virtual bootcamp untuk 800 peserta track entry di 3 kampus, yaitu Kemanggisan, Bandung, dan Malang. 800 mahasiswa ini dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok mengikuti 6 sesi yang diberikan oleh 11 presenter yang terdiri dari praktisi dan juga entrepreneur dari berbagai bidang.
setelah melakukan proses persiapan mahasiswa terkait dengan wirausaha sesuai dengan minat dan bakat yang sudah dilakukan berdasarkan dari hasil psychometry assessment, selanjutnya adalah kita melihat kembali bagaimana dampak enrichment terhadap mitra ataupun mungkin terhadap lulusan. Tren employment dari tahun 2016 sampai 2021 diketahui sebanyak 72% di tahun 2016 wisudawan atau wisudawati dari Universitas Bina Nusantara sudah bekerja. Penurunan terjadi di tahun 2020 di mana kita semua ketahui di sini adalah dampak awal dari pandemi COVID-19. Sedangkan untuk melihat status bekerja dari perusahaan internship, karena di tahun 2017 adalah 36%, tertinggi di tahun 2020 42% dan sempat turun di 2021 di 31%, di mana digali lebih lanjut ini adalah dampak pandemi COVID. Setelah program enrichment selesai, mahasiswa diminta untuk berdiam diri di rumah. Terkait dengan tren kepuasan partner terhadap enrichment program, sejak tahun 2017 sampai 2020, kami mendapati angka yang cukup fantastis di atas 90% partner puas. Sehingga ini yang mendorong Universitas Bina Nusantara untuk terus mengembangkan kurikulum dari enrichment program itu sendiri, dan pastinya selaras dengan program MPKM, BINUS siap untuk mendukung dan BINUS siap bersama melangkah untuk menciptakan SDM yang unggul.